Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nesa Rosita Dewi. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali membahas buku karya Tan Malaka yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas setengah dari bab 1, yaitu yang berjudul Logika Mistika. Pada bab 1 itu, Tan Malaka membahas bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam dunia ini ada yang mewujudkan, atau ada kodratnya, atau ada zat terdahulunya. Nah, kemudian pada pembahasan selanjutnya, di sini Tan Malaka juga masih membahas tentang cara berpikir orang terdahulu, yang mana mereka masih mempercayai tentang hal-hal gaib dan takhayul. Oke, selanjutnya di sini Tan Malaka menjelaskan bahwasanya ia ingin mempertanyakan ada 3 hal. Apakah dewa roh itu lebih besar daripada alam dan undangnya? Nah, di sini yang dimaksud dengan undangnya adalah hukum. Jadi kita bisa sebut alam dan undangnya adalah hukum alam. Jadi apakah dewa roh itu lebih besar daripada hukum alam? Kemudian yang kedua, apakah dewa roh itu sama dengan hukum alam atau alam dan undangnya? Dan yang ketiga, apakah dewa roh itu kurang daripada alam dan undangnya? Nah, pada kesempatan kali ini Tan Malaka juga menyebutkan bahwasanya hukum alam itu lebih bisa ditangkap oleh logika kita, karena hukum alam ini dia berproses secara lurus. Dia bisa ditangkap dengan logika dan pikiran kita. Contohnya adalah gravitasi. Gravitasi ini bisa dia dicari bagaimana sih cara terjadinya ini, bagaimana sih, nah dia itu bisa dicari sebabnya mengapa bisa terjadi gitu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Tan Malaka menguatkan hukum alam itu lebih besar daripada dewa roh tersebut. Nah, kemudian, mengapa bisa itu terjadi? Karena sesungguhnya dewa roh itu dia menciptakan segalanya, tetapi dia tidak bisa dikendalikan. Beda halnya dengan hukum alam itu tersendiri yang sudah tersusun, yang sudah teratur bagaimana ia berproses dan bagaimana itu bisa terjadi. Seperti contohnya tadi adalah gravitasi, terus habis itu perhitungan bulan, dan lain-lain. Oke. Salah satu contohnya adalah hukum alam ini seperti yang diciptakan oleh Newton, ya. Dengan adanya Newton itu menunjukkan bahwasanya hukum alam itu benar-benar ada. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini memang ada unsurnya. Jadi seperti yang diciptakan oleh Isaac Newton, yaitu hukum Newton, ya, gravitasi. Isaac Newton ini adalah salah satu fisikawan dan matematikawan yang sangat terkenal di dunia, ya, yang mana ia sangat dikenal dengan teori apel jatuh, ya, mungkin. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya Tan Malaka menguatkan bahwasanya orang-orang terdahulu itu masih memakai tahayul. Nah, itu ingin memperkuat untuk orang zaman sekarang bahwasanya mistis itu akan lebih mudah dihilangkan dengan cara kita belajar tentang logika, dengan cara mempelajari para filsuf dan para sejarawan yang telah memberikan sebuah ilmu, dan mereka sudah membenarkan bahwasanya hukum alam itu sudah sah, sudah digunakan di mana saja, baik itu di pelajaran sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang kuliah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.